Ya, malam Ya, Islam Kristen, Bas. Kristen. Oh, Kristen. Mau ditanya atau mau bertanya? Bertanya, Nah, silakan. kenapa Islam mengalami siksa kubur dan dimasukkan ke neraka? Sebenarnya bukan cuma Islam aja ya yang bercerita, yang mengajarkan tentang adanya siksa kubur. Anda lihat di dalam Lukas 16, itu juga berbicara tentang siksa kubur. Kisah antara Lazarus dan orang kaya. Coba kau baca Lukas 16 tuh. Itu berbicara tentang siksa kubur. Anda nggak tahu karena Anda kurang baca Bible. Coba kau baca Lukas 16 tuh. Orang kaya dan Lazarus tuh. Itu berbicara siksa kubur tuh. Coba Lukas 16 19 kau baca itu, dari 19 bacalah. Di mana nggak ada siksa kubur di situ, nggak ada. Baca dulu, baca, silakan baca. Lukas 16 ayat berapa? Dari 19 kau baca. 19. Ya. Baca aja belum udah ngomong nggak ada kau. Ya karena aku udah baca, jadi aku tahu ceritanya itu. Itu tentang coba kau orang baca. kaya yang masuk neraka dan Lazarus yang masuk surga. Di situ Itu harus kau bukan bicara tahu surga bahwasannya. neraka itu. Iya, surga Ngawur neraka kau ini. di situ harus kau baca. Kalau di situ Abraham mengatakan orang yang sudah masuk neraka tidak bisa lagi naik ke surga. Jadi kamu hukum Islammu yang mengatakan orang yang masuk neraka baru naik ke surga. Dengar. Di mana Abraham di situ ngomong sudah masuk neraka di ayat berapa? Coba. Ayat 25-nya baca, ayat 25-nya. Dengarkan aku baca ayat 25. Ayat 25 baca. Coba. Di mana di situ ngomong neraka? Mbak, mana? Ayat 25, di mana ngomong neraka? Dibuka mute-nya. Buka mute-nya. Di mana ngomong neraka di situ? Jangan ditambah-tambah. Di mana ada kata neraka? Di sini dengarkan. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Alam maut itu neraka. Alam maut dan ia memandang ke atas dan dari itu jauh asumsi. dilihatnya. Jangan ditambah-tambah. Diam dulu kau. Ini firman Tuhan, gak ada asumsi. Itu asumsi. Belum kiamat itu. Gak ada di situ ngomong surga. Jangan asumsi kau. Ya di situ sangat jelas orang kaya itu pun mati lalu dikubur sementara dia mengalami siksa. Dan dikubur itu dia mengalami siksa, belum neraka, belum surga, itu ngawur aja kau ini. Parah. Katanya itu udah di neraka menurut Abraham, mana ada neraka di situ ditambah-tambah. Gimana sih Kristen ini ayatnya sendiri ditambah-tambah? Jangan bohong di sini, ada sugi kristologi di sini, hafal Bible, nggak usah kau bohong-bohongi. Ya? Itu di alam kubur. Di alam kubur. Orang kaya pun mati lalu dikubur, lalu dia menderita di alam maut. Nggak ada di situ ngomong neraka, bos. Parah itu. Neraka surga itu nanti setelah orang dihakimi, kata Yesus, barulah orang itu akan diupah sesuai dengan perbuatannya. Itulah nanti berbicara surga neraka. Ini dibangkitin aja belum. Itu tadi si Rasmi itu kan tuanya nggak laku, dia sendiri yang minum. Itu si Rasmi tadi? Iya. Oh pantas kau plak. Kok dia nggak sadar ya? Rasmi itu. Pantas koplak. Ternyata si Rasmi. Aduh, ketipu aku. Si Rasmi. Parah. Tahu Rasmi males aku ngelayanin orang kayak gitu. Kirain orang baru. Semangat tahu kan? Nggak taunya si mulut bodol. Oke, Ustaz Arif, saya pun mau pamit. Udah apa nih? Mau istirahat dulu. Makasih ya semuanya, Satata, Bang Andi.
Ustaz Arif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kenapa terus diturunkan tadi? Apanya? Tentang ayat yang kalian tunjukkan, kalian harus baca. Kalau di situ dikatakan orang yang sudah masuk neraka tidak bisa lagi naik ke surga. Coba lah. Jadi apakah kalian, Masmur apakah saya 116 harus, ayat 3. apakah saya harus, tunggu dulu, apakah saya harus meyakini? Coba dibaca dulu Mazmur 116 ayat 3, dibaca. Ini dulu kita siapkan dulu ini. Iya, Mazmur 116. Jangan suka gantung-gantung, gak enak yang gantung-gantung. Baca dulu. Mazmur 116 ayat 3, dibaca. Ini dulu kusiapkan, kubaca, baru kau ke Mazmur. Iya, Mazmur. Silakan di Mazmur 116 ayat 3. Baca dulu. Stefan. Ini dulu baca, siapkan dulu ini. Malu kamu dengan ayat Maryam 71-mu. Loh, katanya kau tanya tentang siksa kubur. Loh, Siksa kubur di Kristen juga ada kok. Hei, nggak ada siksa kubur di Kristen, nggak ada. baca di Mazmur 116 ayat 3. Waduh, ini. Baca dulu lah. Belum dibaca sudah bilang nggak ada. Mana ya Ustaz Arif? Diturunkan? Bang Andi. Oh, nggak apa-apa, biar aja sebenarnya dia. Itu surat Maryam 71 itu kan dibaca aja. Itu dalil mereka yang udah Iya, kelas. seharusnya. Kan jelas di situ, kalian di situ mencakup lah Kristen dan orang Islam, seluruh manusia. Illa wariya wa minkum illa wariduha. Tidaklah setiap kalian di situ khitabnya seluruh manusia, kecuali akan mendatangi neraka. Benar. Dan kemudian Ayat di 72-nya. ayat 72-nya ada Allah dibaca. menyelamatkan orang yang bertakwa. Kalian tetap di dalam itu. Kalian orang kafir tetap di dalam itu. Allah selamatkan orang bertakwanya gitu. Itu simpel kok. Rasmi. Jawabannya itu jelas di situ. Wa minkum illa wariduha 71-nya. Tidaklah setiap kalian kecuali akan mendatangi neraka itu. Setiap kalian di situ adalah khitabnya seluruh manusia. Mau kafir, mau mukmin akan mendatangi neraka. Tetapi Allah selamatkan hanya orang bertakwa saja. Di 72-nya dibaca. Tinggallah orang-orang yang kafir saja di dalam neraka tersebut. Ternyata si Rasmi banyak akunnya ya, Bang Hendy. Ada Cinta Indah, itu si Rasmi juga ternyata. Ratu, selamat malam. Waduh. Abang, selamat siang Abang. Selamat malam Abang. Abang ini siapa ini Abang ini? Abang Kristen apa Islam? Abang? Abang? Padahal nggak ada mute ya. Kalau mau numpang tidur turun aja Bang.
Sorry. Ini Ustaz Nasution. Ya Ustaz Arif, barakallahu fiik, ya. Silakan ini Ustaz. Islam nggak tahu apa kamu sekarang. Kenapa nggak tahu Islam? Di mana Islam sekarang kau didikan? Di mana Islam kau didikan sekarang? Jangan kau banyak kau di sini berbicara mualaf. Pak, jangan dari Pak Tertua masuk ke sini, Pak. Habis dari Pak Tertua. Kau tahu nggak, kau itu punya bius tinggi, kau gabung-gabung sama kawanmu, ingin menyelamatkan kawanmu. Kalau kau berbicara sendiri, mati kau nanti. Nih ada Bang Suma. Anda ternyata kepental ya. Kenapa si Suma kalau dia berbicara takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, oke, takbir Allahu Akbar. Kristen yang naik kok. Waduh, botol semua ya. Apa suruhan Seolan ini ya? Ini akibat makan sate kulup ya kayak gini. Aduh. Yang santun lah kalau mau berdiskusi. Jual beli. Jual beli. Hadir. Bisa nggak kamu tertawa 7 macam? Apa yang ingin kau tertawakan sekarang? Tertawa 7 macam coba. 1, 2, 3. Oke, biar ku tertawakan semua ya. Ihi, aha, ihi, Apa kau? Apa kau Juma? Sanggup nggak kau seperti yang kuucapkan itu? Udah pagoda tutem. Si Tedo ho sudena hamuri sudena son. Si Tesongon dia dong. Dia mah dari rohamu sonare. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Host, saya iklan sebentar, saya mau turun langsung ya. Udah pagoda tutenamu. Host. Ya, silakan Bang Riko. Ya udah, saudara-saudara udah pada tahu semua saya berjual apaan, tolong dibantu ya. Mau lihat PT-PT saya boleh, di situ ada nomor WhatsApp saya untuk di order barang-barang saya ya, ada pempek sutra dan sebagainya, itu banyak sekali makanannya. Untuk lebih jelasnya di WhatsApp aja, nanti kami kasih tahukan fotonya dan daftar harga segalanya ya. Kami kirimkan dari Tanjung Padang Belitung melalui Pasir Cipat dan JNT. Semoga malam ini ada yang beli insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih host, terima kasih semua. Assalamualaikum. Amin. Ya. Silahkan kalau ada yang berminat barang-barang produknya Bang Riko, silakan dibeli ya teman-teman ya. Langsung DM ke beliau, ada nomor WhatsAppnya, ada nomor wawanya ya di sana ya, di akunnya Bang Riko. Ada bermacam-macam cemilan di sana, beraneka ragam cemilan.
Yang berminat silahkan langsung menghubungi Bang Riko, atau ada teman-teman yang mau bersedekah kepada apologet, silahkan langsung DM ke Bang Riko ya. Gitu Bang Riko ya. Ya, terima kasih. Yang mau beliin para debater silakan hubungi saya langsung. Ya. Makasih Pak. Ya, kembali. Terima kasih balik Bang Riko. Ya, saya turun lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana Joy, selamat pagi, Ana Joy. Ana Joy. Ana Joy, Uni, selamat pagi Uni. Iya, apa ini? Silakan dibuka mute-nya. Uni C. Uni. Uni, saya turunkan ya. Ya, Vegas, selamat pagi Vegas. Langsung turun. Yuni, selamat pagi Yuni. Yuni. Yuni, selamat pagi. Yuni. Waduh. Ini ada apa lagi? Oh, ada Aku Gores. ada, kau cari-cari yang lain. Kenapa sih? Baca dulu Mazmur 116 ayat 3. Waduh. Oke, kita baca 116. Baca. Iya, 116 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Gores. Ini cewek cowok ini Stefan? Nggak tahu, kayaknya suaranya si Rasmi. Oh. Baca Mazmur 116 ayat 3, Rasmi. Oke, ayat 3. Tali-tali Baca yang maut kencang. telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Kenapa rupanya terluput dari belenggu maut? Terus
Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Diselamatkannya di situ. Kenapa kau bilang si salam kubur? Bagaimananya kau ini? Jadi baca terus. Azab maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencengkeramku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Rasmi. Ya, makanya Anda harus paham. Ini yang Anda bawakan Ini Mazmur aja deh, perjanjian nggak usah lama. itu deh. Ini Perjanjian aja deh, suruh lama baca di mana deh. Yesus belum Udah pindah topik aja. Itu perjanjian. Amsal di ini aja situ dah. Tuhan Yesus Rasmi, belum diam dulu kau. datang menyelamatkan manusia. Udah, lu yang menang udah. Kenapa menyesatkan selalu Iya, lu yang menang, udah. manusia? Perjanjian lama ini karena Tuhan Yesus belum datang ke dunia. Jadi perjanjian lama Anda itu bukan paham nggak? kitabmu ya. Kalau Iya, Anda nggak paham. ya. Nggak paham. menyesatkan, yang Iya, menyesatkan. makin masuk neraka, ya. Ini aja berasmi. Perjanjian lama Mazmur Nggak mau didengerin, suruh ngobian ke dulu. dunia dalam misi penyelamatan, ya. Waduh. Kalau otak Anda nggak nyampe, jangan. Paham nggak? Yesus datang di perjanjian Mazmur perjanjian lama. Kesel gua sama lu. Ngoceh sama lu. Mabuk aja lu, mabuk minum terus lu. Tua nggak laku, lu yang minum baru lu naik mabuk lu. Nggak bener lu. Aduh. Bang Kores, Oi. Saya lagi ada mabuk jual jangan beli naik. Oh, jual beli. Jual beli. Ya bang, Udah sembuh sembuh dari mana bang? dari sakit Sakit apa nih kita sekarang bang? gonorrhea. Gonorrhea apa kita sekarang? Udah sembuh Dia sembuh apa kita sekarang bang? dari sakit Sakit apa kita sekarang bang? gonorrhea. Gonorrhea apa kita sekarang bang? Lu udah berubah kata-katanya, linglung lu. Lu nggak mau masuk Islam, jual beli. Kenapa kita masuk Islam Kalau bang? beli daripada masuk Islam, lebih baik dia masuk angin. Oh, lebih baik masuk angin ya. Kenapa kita masuk Islam bang? Islam kalian itu dua semana yang kalian tahu? Oh, jauh banget kita udah tahu, alhamdulillah. Kita tahu sampai Semana surga. Kalian tahu sama Islam kalian? Sampai surga. Sampai surga itu di mana letaknya? Di luar bumi. Di luar bumi. Sekarang gini loh bang, di atas surga masih ada nggak surga? Masih. Masih. Kalau kita masih ini masih mengadakan, tapi yang kebenaran itu belum tahu sebenarnya. Mengadakan apa lu anjir lu? Ini departemen purchasing lu mengadakan. Apaan mengadakan? Udah ada. Lalu gimana abang yang mau ingin sampaikan sekarang? Gue ingin menyampaikan apakah jual beli ini menganggap kehidupan surga itu penting atau enggak? Bagi saya itu sangat penting untuk mengetahui kalian ini debat-debat Islam dan Kristen. Kalau penting kenapa lu nggak mencari kebenaran? Kenapa aku tidak mencari kebenaran? Mengapa kalian mencari mengaji seorang uang? Kalian tunjukkan dulu orang pendatang dulu sekarang di sini di Indonesia ini. Ketunjukkan dulu. Kalau ada pun berani orang pendatang melawan saya, hebat dia mereka. Tapi tengok kode-kodenya bagaimana sekarang. Tunjukkanlah dulu seperti Jokowi dihina, Lu ngomong apa ini si pohon kaktus? Lu bahas apa woi? Pendatang, Jokowi,
Dihina, dicampakkan apa? Ngomong apa anjir? Makan jamur lu ya? Jamur sapi. Walaupun Jokowi dicampakkan, dihina, tapi tetap dia teguh dengan kebenaran dia. Ada enggak seperti kau? Siapa yang ngehina Jokowi? Jokowi mana ini, yang mantan presiden maksudnya? Iya, mantan presiden ke-7. Waduh, kasihan banget. Siapa yang ngehina-hina beliau? Iya, kau pakai otakmu seperti sebelum engkau berungkapkan suaramu sendiri. Gue pakai otak gue sebelum gue mengungkapkan suara gue sendiri. Lalu hubungannya suara apa gue yang sama kau Pak Jokowi, ketahui apa dalam hubungannya? hidup ini? Lalu apa yang kau ketahui dalam hidup ini? Wah, anjing, gue ngomong sama belut anjing ini. Belut perak kau anjing, tak punya kau apa-apa. Lu tadi siang makan paku lu ya? Sopan kamu berbicara. Gue sopan ini. Tapi kalau lu nggak nyambung, jadinya lu salah paham. Di mana aku nggak nyambung? Coba dulu kau tunjukkan ayat-ayat apa. Tadi kan kita ngobrolin, tadi kan gue ngobrolin soal ini. Gini loh, setelah surga ada aku tingkatan. menyatakan Lu tiba-tiba ke pendatang, terus ke Pak Jokowi, terus ada penghinaan. Kok sekarang sholawat dia, astagfirullah. Allah. Lu sakit apa lu, Bre? Udah lama sakit kayaknya ya? Rasulillah Salatul. Ini Ustaz Arif ngapain naikin ini nih? Buset, kasihan dia. Kenapa dinaikin yang kayak gini? Di atas lagi lama dia. Dia tuh bukan naik ke room, dia naik ke rumah sakit harusnya. Jual beli. Dari tadi. Dari kapan itu naik itu? Dari Tiba-tiba pendatang, tiba-tiba Pak Jokowi anjir. Tiba-tiba suara gua dibahas. Buset dah. mabok dia tadi. Yang mau lihat roomnya Warung Kitab sama Pipis Kucing Hancur, silahkan nonton YouTube Triun Slayer Comment Center ya. Jadi di sana itu dia habis hancur, dikira dia nge-mute permanen gua, berarti gua nggak bisa ngomong, salah besar aja. Lu yang ada nggak bisa ngomong di YouTube gua. Ya, berikutnya ada siapa aja ini? Ada Mag sama Waskita. Selamat malam. Selamat malam. Muslim atau Kristen, Bapak Waskita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya-tanya, boleh kan Bang? Mau tanya-tanya? Iya. Perbankan. Saya penggemar Bang Zuma dari Palembang. Oh, Masya Allah. Tetapi baru mencoba kali ini untuk naik. Oh iya. Mumpung sepi ordernya, mumpung jarang yang naik. Tolong ketikin Iwan YouTube-nya aku. Tolong ketikin. Ini aku Kores belajar dulu cium batu hitam gitu. Lah, lu udah belajar belum cium kelamin Tuhan lu? Udah belajar belum lu? Ya, Pak Waskita. Gurundanya mungkin istirahat, masih ini nanti ya. Tunggu aja sebentar. Siapa tahu nanti Gurunda masuk lagi. Mungkin sama abangnya mungkin bisa. Apa? Ngapain? Oh, tapi sifatnya umum kan pertanyaannya. Maksudnya pengetahuan tentang keagamaan ya. Iya, kalau aku bisa jawab aku jawab. Kalau aku nggak bisa jawab, ntar aku sok tahu. Nggak ada yang aku nggak bilang nggak tahu lah. Tanya apa? Silakan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu yang ingin saya tanyakan itu caranya turun itu bagaimana? Dari naik Hajar Aswad. Naik Hajar Aswad. Betul. Maksudnya diterbangkan begitu ya? Maksudnya melakukan perjalanan dari surga ke bumi seperti itu ya? Iya, dia menaiki Hajar Aswad, turun bareng gitu. Makanya nanti ketika Nabi Ibrahim mencari Hajar Aswad, nyuruh ke Nabi Ismail untuk mengambil di India. Nabi Ibrahim bisa, kalau nggak salah ya,
Nabi Ibrahim di sana bilang, ambillah Hajar Aswad, di mana dia turun di India dengan Nabi Adam alaihissalam. Waktu Nabi Ismail mau ngambil ke sana, ternyata Hajar Aswadnya udah nempel duluan di sisi kiri, di sudutnya Ka'bah gitu. Mau sumbernya? Tunggu bentar ya, sumbernya ada di sini. Tunggu bentar. Gue buka data dulu. Nanti langsung ngasih aku singa ya, akhi ya, karena ini ilmunya mahal. Oke, siap. Mantaps. Ah iya, itu ada di sini. Sah. Gua open cam dulu ya. Oke, Bang. Jadi satu-satu ya Bang itu antara Ibunda Siti Hawa dengan Nabi Adam itu sendiri-sendiri ya atau barengan? Iya, terpisah. Kalau Siti Hawa itu di Jeddah dia. Di cerita yang masyhur ya. Iya. Tunggu. Mana tadi? Oh, ini jilid 1 ya di sini. Halaman 695. 695. Nah ini. Mana sih? Ini 695. Oh benar gua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari di Al-Bidayah wan Nihayah. Ini dari Asudi, ini dari Imam Asudi ya. Imam Asudi. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Baitullah, kemudian mereka tidak mengetahui di titik mana mereka akan bangun, hingga Allah mengirim angin yang diberi nama Al-Hajjuj. Ia mempunyai 2 sayap dan 1 kepala dalam bentuk ular. Peristiwa itu ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah. Itu untuk surah Al-Hajj ayat 26. Sesampai di fondasi, mereka berdua mulai membangun rukun. Rukun itu sudut-sudut ya. Ibrahim mengatakan kepada Ismail, hai anakku, ambilkan untukku Hajar Aswad dari India. Batu itu dahulu merupakan batu yakut yang paling putih yang pernah ada, yang besarnya seperti seekor burung unta. Dahulu Adam turun dengan menggunakan batu itu dari surga. Maka ia pun berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Begitu. Ini halamannya. Sudah jelas. Ini jadi pertanyaan ini sudah lama menyiksa saya, Kak. Oke, terima kasih banyak atas jawaban ini karena ini sungguh menyiksa saya selama tahun-tahun. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah sudah terpuaskan, akhi. Ya. Terpuaskan. Oh, ini ada yang mau baca ya? Ada yang mau baca ya? Ya, tunggu. Alhamdulillah sudah terpuaskan untuk jawaban ini, sangat puas. Alhamdulillah. Lalu ya, ini ya. Oke, siap. Enggak, lanjut aja. Aku sambil liatin yang di bawah. Oh, oke, siap. Lalu masih ada satu lagi yang pertanyaan, masih boleh, Bang ya? Boleh. Iya. Ini masih seputar kenabian juga, tapi sekarang beralih ke Nabi Nuh. Ketika bahtera Nabi Nuh itu tersandarkan, mendarat itu di Bukit Judi ya kalau tidak salah. Itu. Gini yang pertama yang saya tanyakan, banjir Nabi Nuh itu terjadi lokal atau global? Itu lokal. Yang pertama. Lalu yang global ya?
Oh, lokal. Iya. Oh, jadi kalau lokal berarti tidak masuk di pertanyaan yang kedua karena pertanyaan yang kedua itu saya kira global. Saya kira global. Maksudnya kalau misalnya pertanyaan jawabannya global itu ketika Kalau global itu Yahudi, akhi. Yang global itu Yahudi. Oh, yang versi Yahudi itu Versi Yahudi baru Islam global dia. lokal ya. Iya. Oh, oke seperti itu ya. Jadi sebenarnya hewan yang dimasukkan ke Bahtera itu sebenarnya di tempat lain ada juga ya. Yes. Masih tetap berjalan juga ekosistemnya masing-masing ya. Yes gitu. Karena hikmahnya begini juga, kalau itu banjirnya sebumi-bumi, jatuhnya Nabi Nuh nabi untuk seluruh manusia dong. Iya nggak? Ya. Oke. Oh ya betul. Iya, paham saya. Mantap. Ya. Alhamdulillah. Ini Junaidi Kristen apa Muslim? Mungkin Junaidi, takutnya cuma tebang tidur ini. Jinten Lop. Oke Bang, terima kasih banyak atas penjelasannya dan pencerahannya. Saya doakan selalu sehat selalu, semakin jaya, semakin mantap, membuka wawasan kepada kami yang tidak banyak mengerti tentang dunia Islam ini. Terima kasih sudah membantu, sudah mencerahkan kami. Ya. Semoga sehat selalu ya Bang. Wa iyyakum jazakallahu khair. Singanya jadi nggak, akhi? Oke, siap. Wah, mantap. Ya udah kalau gitu gantian dulu sama yang lain ya. Oke, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini ngapain ini? Biar sama Jimin aja ini. Aduh. Itu ada Jin Dunlop, pada Mr. Nasution Muslim kayaknya. Ustadz Nasution itu. Oh iya, Masya Allah. Assalamualaikum, Bos. Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. Jin Dunlop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan ya Jin Dunlop ya. Jin Dunlop itu apa? Nggak tahu, nggak ngomong dari tadi mah. Cuma numpang tidur aja ini. Silakan Bang Jimin, ini di siapa di bawahnya Bang Jimin? Siapa? Ini jual beli ya? Iya. Aduh, dia lagi. Jual beli monitor. Jual beli. Kayaknya tidur dia. Wah, ini ada penghujat Samson di bawah. Ikhwan, ayo kita berpaduan suara dulu. 3600. Tolong diketik bersama-sama ya. Encus mengawini ibunya sendiri, oke? Ingat ketikannya. Encus mengawini ibunya sendiri ya. Aku hitung mundur dari 5. 5 4 3 2 1. Ketik encus mengawini ibunya sendiri. Lu makan itu Samson 3, lu makan itu. Beuh, anjing 3600 langsung tenggelam langsung hujatannya ikhwan. Mantap enggak tuh? Muslim luar biasa. Kalian adalah tentara dengan barisan paling rapih di dunia. Siksa terus, siksa. Der gitu. Anjing mana chatnya Samson 3 tadi kok nggak ada ya? Kemana ya? Kok gua hanya melihat encus mengawini ibunya sendiri? Mana dia ya? Kok hilang ya kawan-kawan ya? Habis anjir. Gitu cara bubukin penghujat diketikan nih kawan. Habis.
Habis. Iya, Ucus mengawini ibunya sendiri. Kok ada ya konsep Tuhan seperti ini ya? Nah, zombie kabur. Sakit anjir. Mana tuh tadi ketikannya? Mana tadi yang Aisyah tadi kok nggak kelihatan ya? Mana dia ya? Ucus mengawini Tuhannya sendiri. Waduh. Batin, bre. Wah, ketikannya keluar lagi. 328 kali. Ucus mengawini ibunya sendiri. Buset, ibunya umur berapa tuh pas dikawin Ucus tuh? Bang Koris moderator ya? Enggak. Moderator lah. Oh, dari kemarin waktu sama pipis kucing itu, pipis kencing. Kan moderator kan? Masih moderator kan sampean ya? Ya udah tinggal sendiri ya. Tinggal naikin siapa yang disukai. Anjing, sakit. Gimana Samson? Masih mau lu menuhankan Tuhan yang gak bermoral? Tuhan yang mengawini ibunya sendiri dengan alibi untuk turun ke dunia. Masih mau lu? Yam. Anjing, sakit batin, bre. Mau apa lu sekarang, ha? Emosi lu, dendam, guncang lu. Naikin siapa anjir? Nggak tahu ah. Gimana Samson? Memarah. Kenapa marah? Karena kami membalas, iya. Memarah loh, karena kami membalas. Lu lihat tuh, 634 kali. Tuh anjing. Sakit nggak batin lu, bre? Nggak ada harga dirinya emang Tuhan lu, Samson. Yo naikin aja siapa kek? Langsung cabut ya. Mantap Ikhwan. Yuk semua silahkan ngetik bebas aja. Berhenti. Kristen dia Karadin ini. Udah. Udah tewas penghujannya udah tewas. Masih dilanjut sama mereka. Ya Karadin, silahkan bertanya. Ya nggak gitu juga, Coro. Gue suruh ngetik bebas, ya nggak usah ngetik bebas lah, Karadin. Ya, saat malam. Malam, mau nanya apa? Biasanya bawa pertanyaan. Apa ya? Oh, belum bawa ternyata. Kan Tuhannya Islam katanya satu. Ya. Apanya yang satu? Keberadaannya satu. Tidak ada yang menyerupai, ya. Oke, berarti sama dong. Berarti sama-sama Kristen, ya. Terus pribadi itu apa? Kalau dari Kristen itu keberadaan bukan? Ini keberadaan maksudnya wujud kan, eksistensinya kan? Ya keberadaan ya zat, wujud ya ada, keberadaannya itu ada, gitu loh. Iya, maksudnya eksistensinya kan, wujudnya kan? Iya gitu. Nah kalau misalnya berarti eksistensinya Tuhannya Karadin berapa? Satu. Yesus, Roh Kudus atau Bapa? Yang mana yang eksistensi ini? Satu, tiga pribadi dalam satu hakikat, satu tunggal. Oke, artinya Roh Kudus, Bapa, Yesus ini tidak eksis. Ya eksis, tapi kan wujudnya satu. Gimana caranya tiga keberadaan tapi wujudnya satu itu gimana caranya? Maksudnya gimana caranya? Lah, ini iya, gimana caranya? Ya ini kan Tuhan, katanya Tuhan tidak serupa dengan apapun kan? Ya kan? Lah kalau misalnya itu di luar akal kita ya berarti betul firman itu. Itu pertama ya, nggak masuk ke logika. Kedua, di mana Tuhan berfirman seperti itu kalau dia tuh ada tiga pribadi gitu loh. Jangan difitnah. Dia melalui pernyataan-pernyataannya lah. Nah, bagus. Di mana pernyataannya? Ya ketika Yesus dibaptis, ada suara Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Gitu. Di mana di situ dibilang tiga berkata, pribadi? Baptislah mereka dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana tertulis dalam satu nama? Jangan difitnah. Matius 28 ayat 19.
Bacain. Nggak hafal dia ya. Lihat Google. Bukan oh iya, dia amanat agung tapi nggak hafal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana dalam satu nama yang tadi lu bilang di awal? Itu kalau dari bahasa aslinya sih singular gitu, bentuk tunggal, satu nama. Nah, kalau dalam bahasa Yunani kan satu itu tahu nggak apa nama satu itu bahasa Yunaninya tahu nggak apa? Nggak tahu sih. Heis namanya. Kalau tunggal monos, gitu. Ada kata heis nggak di sana? Eipon, eis, onoma. Sebutkanlah dalam satu nama. Kalau nggak ada, jangan. Gitu Karadine. Beriman yang benar adalah beriman sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, bukan apa yang kita fitnah kepada Tuhan. Nggak peduli kalau lu perlu ngelawan banyak orang, bukan berarti banyak itu adalah kebenaran. Setuju. Setuju ya, mantap. Itu aja paling, gua nggak akan menekan lebih jauh supaya lu berpikir. Silahkan pertanyaan berikutnya. Start. Standby. Gurunda. Oke, yuk Karadin lanjut. Iya, santai aja lah ya. Iya, saya mau tanya gini Bang, ketika tentang hukum ya, ketika ada orang melanggar hukum, ya kan, cara menegakkan hukumnya itu adalah menghukum si pelanggar itu, betul enggak? Kurang sempurna. Untuk menegakkan keadilan, ya, adalah menghukum setiap pelanggar hukum. Kurang sempurna. Oke, pakai contoh aja deh. Jadi gini, ketika saya berbuat kesalahan yang melanggar hukum negara, ya kan, terus saya diadili. Ketika saya diadili, saya meminta maaf kepada hakim. Saya berjanji saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Terus apakah permintaan maaf saya ini atau penyesalan saya ini bisa menghapuskan hukuman saya yang seharusnya saya terima? Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Terus satu lagi, apakah jika saya banyak berbuat kebaikan, ya, apakah kebaikan saya itu bisa menghapuskan hukuman jika saya melanggar hukum? Enggak, paling mentok meringankan. Oke, nggak bisa ya. Berarti untuk menegakkan keadilan itu, ya, adalah dengan menghukum si pelanggar hukum. Itu kurang sempurna, lagi-lagi gue bilang kurang sempurna, Bro. Udah pasti mengadili si pelanggar hukum udah pasti, tapi itu kurang sempurna. Kurang sempurnanya di mana? Ini yang manusia kadang lupa gitu kan. Ketika pelaku melakukan pelanggaran hukum, ada korban nggak? Ada kan? Nah, supaya sempurna penegakan hukum ini, si pelaku dihukum, si korban mendapatkan ganti rugi. Oke. Itu yang harus dilakukan gitu. Contoh dalam Islam itu ketika dalam hukum syariat ya, lalu kemudian ada kodi ini hakim. Ketika pelaku dihadapkan dengan korban mempunyai hak diat, kisos atau kafarot gitu. Diat itu ganti rugi, kisos itu dibayar dengan sama, kafarot itu uang darah kalau pembunuhan. Nah, ketika tiga hak ini diberikan atau salah satunya diberikan, maka si pelaku dia bebas dari hukuman. Oke. Karena si korban
mengampuni dia. Jadi dalam Islam itu kalau udah diampuni, udah nggak dihukum lagi. Kalau udah diampuni sama korbannya, gitu. Kalau sudah diampuni sama korbannya, Iya. tidak dihukum lagi. Betul. Contoh misalnya ada pembunuhan nih. Lalu kemudian si pembunuh ini membayar kafarot kepada keluarga korban, kan gitu. Nah, lalu kemudian keluarga korban memaafkan, mengampuni pembunuh ini, nggak dihukum dia. Oh gitu. Yes. Tuhan Jadi juga- kalau pengampunan itu benar-benar menghapuskan hukuman dalam Islam. Oh gitu. Yang ini ya, yang muamalat ya, manusia sama manusia ya. Tapi gini loh Bang, kalau misalnya Anda sebagai seorang Muslim berbuat kesalahan pada orang lain yang merugikan orang lain, ya kan, terus orang lain tersebut mengikhlaskan untuk mengampuni Anda misalnya, memaafkan Anda, artinya kan Anda tidak dihukum toh? Iya. Oke. Apakah Tuhan juga tidak akan menghukum Anda demi keadilan? Itulah ada namanya taubat dalam Islam itu. Loh, tapi ini kan ada yang dirugikan loh, nggak adil loh. Siapa yang dirugikan? Anda kan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, ada korban di situ kan. Nah, ketika korbannya mengampuni Anda, ya kan, Anda tidak dihukum menurut syariat Islam gitu kan? Iya. Oke, tapi apakah Tuhan yang Maha Adil tetap tidak menghukum Anda? Kan Anda sudah menyebabkan kerugian pada orang lain. Jadi gini, ini muamalat lagi balik ya. Kita langsung aja ke hari penghakiman. Setelah kita tahu kan Islam itu melewati jembatan yang seperti dibelah 7, rambut dibelah 7, tahu kan? Ya. Nah, setelah itu ada namanya Ashirot. Ashirot lagi, astagfirullah salah. Setelah itu ada namanya jembatan Kontaroh. Jadi setelah jembatan ada jembatan lagi. Jembatan Kontaroh ini, habis itu baru surga. Apa fungsi jembatan Kontaroh ini? Jembatan Kontaroh ini fungsinya adalah di mana semua Muslim saling membereskan segala masalah dan urusan yang belum beres ketika di dunia. Di jembatan itu nantinya, gitu. Nah, maksudnya apa? Di sini Allah itu, jikalau si seorang merugikan orang lain dan orang ini sudah memaafkan, maka Allah pun memaafkan gitu. Karena percuma lu ngebunuh orang, lu minta ampun ke Allah, tapi orang ini tidak memaafkan gitu. Allah tidak akan menerima permintaan maaf lu atau pengampunan lu sampai orang ini meridoi untuk memberikan maaf kepada si pelaku dosa kepada dia ini. Sampai situ nangkep? Betul, tapi keadilannya tidak terpenuhi loh Bang. Korbannya kan sudah. Dia korban memang memaafkan, tetapi apa yang abang lakukan merugikan orang lain itu, masa Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil itu tidak memberikan ganjaran yang pantas gitu loh. Contoh menurut saya kalau misal pandangan itu seperti itu, hukum negara lebih adil. Sekali kalau Anda bertindak kriminal, sekalipun korban memaafkan Anda, itu Anda tidak bisa dilepaskan dari hukuman. Ya kalau gitu jangan bilang memaafkan lah. Loh. Jadinya munafik. Bukan munafik loh. Kalau misalnya negara itu kan menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Kalau misalnya Anda dimaafkan terus Anda tidak dihukum, ya kan? Artinya hukum itu tidak tegak. Ya kalau gitu jangan keluar kata maaf lah. Kalau misalnya memang dihukum ya hukum aja gitu, nggak usah maafin. Apa fungsinya maaf kalau masih dihukum? Coba Anda bayangkan ya, misalnya semua kasus kriminal dan semua korban memaafkan lalu tidak dihukum, akan jadi apa negara ini, Bang? Akan jadi negara yang saling bertobat, saling memahami bahwa pembunuhan itu jelek. Ya enggak lah, karena orang yang bersalah itu tidak mendapatkan ganjaran. Masa Tuhan yang Maha Adil tidak memberikan ganjaran yang pantas? Loh gini sekarang, ini masalahnya ke siapa ini? Masalahnya ke manusia atau ke Tuhan? Kalau misalnya perkaranya perkara dosa pribadi antara lu dan Tuhan, maka di situ lu bisa langsung ke Tuhan tuh minta ampun gitu. Nah tapi kalau misalnya masalahnya dengan orang-orang gitu, orang-orang yang sudah mengampuni ya udah, mau kemana? Berarti Tuhan pun mau dibawa kemana lagi? Sekalipun Anda telah menyebabkan kerugian yang banyak gitu pada sekalipun orang. Lu telah menyebabkan kerugian yang banyak, sekalipun lu telah membuat misalnya membunuh ratusan orang gitu, kalau membunuh keluarga korban yang mengampuni kayak gitu kan, sekalipun lu korupsi gitu, kalau korbannya sudah mengampuni, terampunilah sudah.
Jadi Anda tidak perlu membayar hasil dari perbuatan Anda gitu ya? Tanya korbannya gitu, apa perlu saya membayar? Iya. Tanya korbannya yang rugi bukan negara, bre. Sama kayak Allah adalah yang maha kuasa, maha sempurna. Kita berbuat apa yang Allah perintahkan, tidak akan bertambah kesempurnaan Allah. Kita membangkang apa yang Allah perintahkan, tidak akan mengurangi kesempurnaan Allah. Apa yang kita lakukan terhadap diri kita, itu kebutuhannya kita sendiri. Gitu. Nah, saya mau masuk. Sekarang posisinya seperti yang lu tanyakan gitu. Ini orang sudah mengampuni nih, gitu. Ini orang sudah mengampuni, tapi lu masih dihukum gitu. Apa fungsinya pengampunan? Apa fungsinya pengampunan? Masuk, Mat. Dari tadi aku panggil ya, silakan start, gas. Masuk, gas. Jadi gini, dalam Islam itu ada hakullah, ada hakul adami. Kalau hakullah itu hak kita kepada Allah, salah kepada Allah, maka Allah akan menerima maaf kalau kita bertobat. Kalau dalam Al-Quran itu Az-Zumar ayat 53. Ya, bahwa Allah mengampuni dosa apapun kalau kita minta maaf. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 53, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, bahwa Allah itu maha penerima maaf jami'a, semuanya dosa apapun. Nah, kalau kepada manusia gimana? Maka kalau saya bersalah kepada Kores, walaupun saya bertobat kepada Allah, kalau Kores tidak memaafkan saya tetap salah. Gitu loh. Karena Allah akan memaafkan dosa saya kalau Kores memaafkan. Makanya ini juga di dalam Bible ada. Ya. Contohnya di dalam Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita minta maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkan ya Tuhan. Kalau dalam Bible, ya Tuhan, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kepada manusia, Allah Tuhan tidak akan memaafkan kecuali saya minta maaf dulu ke Kores. Kalau Kores memaafkan saya, maka Tuhan kan memaafkan saya. Karena dosa saya kepada Kores, bersalah kepada Kores, misalnya saya menyakitin dia, maka sebelum saya taubat kepada Allah, saya minta maaf dulu ke Kores. Kalau Kores memaafkan, ya sudah selesai. Gitu. Jadi Islam itu enak, ada hakullah, ada hakul adami gitu. Oke, lanjut. Izin Ustadz nambahin aja sama Kerandi. Konsepnya seperti ini saudaraku. Ketika kau berdosa langsung kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta, contohnya dosa yang langsung itu tanpa melibatkan orang lain. Ketika kau dilarang jangan makan babi, kau makan babi, kepada siapa minta ampun? Allah langsung, Tuhan langsung. Ketika kau menyakiti orang, manusia, kepada siapa kau minta maaf? Kepada kedua-duanya. Paling utama kepada Tuhan, pencipta kau, lalu kepada orang yang kau sakiti. Ketika kau meminta maaf kepada manusia, kepada Tuhan yang kau langgar bahwa jangan menyakiti orang, kemungkinan kau akan dimaafkan ketika kau tidak mengulangnya lagi. Tetapi ketika kepada manusia, kemungkinan besar kamu tidak dimaafkan. Ketika kau dimaafkan, ya alhamdulillah. Ketika kau tidak dimaafkan, maka Allah akan mengganti sesuatu hal kepadamu. Ya, karena Allah Maha Pemaaf. Ya. Bagaimana orang yang teraniaya tadi? Dia tidak dapat ganti. Jelas tidak dapat ganti. Sebab Allah sudah mengatakan di sini, di salah satunya adalah surat Ali Imran. Yaitu Ali Imran 133. Pemaaf adalah salah satu sifat milik orang yang bertakwa. Selain sifat suka bersedekah dan menahan amarah. Ayat tentang memaafkan termuat dalam surat Ali Imran itu. Ya. Itu, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk yang bertakwa. Jadi orang yang tidak memaafkan dosa kamu, Allah pun benci kepada orang tersebut. Karena Allah mengajari, Tuhan itu mengajari bagaimana kita memaafkan orang lain dan kita meminta maaf. Begitu dia, saudaraku.
Jadi bedakan konteks ketika kau berdosa langsung kepada Tuhan atau kepada manusia. Kepada manusia ada dua konsekuensi. Kau harus minta maaf kepada Tuhan dan harus minta maaf kepada manusia. Ya, ketika kau menyakiti manusia. Ketika kau meminta maaf kepada manusia dalam konteks kau menyakiti manusia, kemungkinan kau itu dimaafkan karena kau tidak mengulanginya lagi. Ketika kau tidak mengulanginya lagi. Tetapi ketika manusia yang kau minta maafkan yang kau sakiti tadi tidak memaafkan, Allah akan memperhitungkan juga sama dia. Nah, apa itu dosa menyakiti? Memukul, ya, menceritakan, menggosipkan, membunuh. Nah, begitu dia ada dua orang. Tetapi ketika kamu melanggar, jangan makan babi, Raden. Lalu kau makan babi, kau hanya minta maaf kepada satu orang. Apa itu? Kepada satu oknum. Apa itu? Tuhan. Jadi ketentuannya kepada Tuhan. Begitu dia, saudaraku. Lanjut Ustaz, lanjut. Oke. Tapi menurut saya ini seharusnya kalau misalnya orang lain memaafkan terus tidak dihukum, saya rasa keadilannya tidak terpenuhi di situ. Saudaraku, tidak terpenuhi gimana? Kan kamu menyakiti, misalnya saya menyakiti Kores. Kan cuma Kores yang tersakiti. Ketika dia memaafkan sudah ada kan? Masalahnya saya kan dengan Kores. Nah terus keadilan tidak terpenuhi gimana? Emangnya saya menyakiti siapa selain Kores? Kalau Kores sudah memaafkan selesai. Gitu loh. Iya, tapi kan Anda misalnya Anda sudah menyebabkan kerugian pada orang lain gitu loh. Nah, ya orang lain itu kan Kores kan? Ya, sekalipun dia memaafkan, ya. Nah, terus Tetapi siapa kan yang dirugikan lagi? kerugian itu tetap ada gitu loh. Siapa yang rugi? Ya, orang-orang yang memaafkan tadi, korbannya itu misalkan sudah. Lah kalau tidak memaafkan itu jangan dimaafkan. Wong Kores memaafkan gimana? Siapa yang kurugikan lagi? Wong Kores sudah ikhlas. Ya udahlah, Pak polisi, udah. Ini salah ke saya, udah saya maafkan. Ibaratkan gitu. Terus, kalau menurut abang, kan ada yang dirugikan. Lah siapa? Wong Kores sudah maafkan. Kalau orang lain siapa? Wong saya salahnya ke Kores kok. Ayo. Oke, tapi kalau misalnya manusia berbuat dosa kepada Tuhan itu ada konsekuensinya toh? Loh, kalau kepada Tuhan kan tadi sudah kujelaskan. Az-Zumar ayat 53, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kepada Tuhan, maka Tuhan Maha Penerima maaf dan Dia akan mensucikan dosa-dosa kita. Semuanya. Ini kan pakai ayat saya, pakai Quran, pakai Bible. Oke. Sudah paham, Karedin? Sudah. Iya, jadi penegasan aja ya saudaraku ya. Ketika seseorang itu memaafkan Anda, berarti tidak ada yang harus dihukum. Paham nggak? Ketika kita melakukan kepada insan manusia dosa, ketika kau minta maaf kepada Tuhan, memohon ampun, lalu minta maaf kepada manusia yang kau sakiti, maka kau diampuni dengan catatan konsekuensinya kau tidak mengulanginya lagi. Oke, pertanyaan bagaimana keadilan bagi si yang kita sakiti sebelumnya? Yang kita sakiti itu. Ya udah jelas dia memaafkan, tetapi ada pahala yang dihitung sama dia karena dia memaafkan kau. Di mana tertulis surat tersebut? Itu surat Asy-Syura ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah, sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi pahalanya itu digantikan lagi. Yang tadi dia memaafkan, dia ikhlas memaafkan, dia lagi tidak mempermasalahkan, ada hadiah dari Tuhan gitu, ada gift dari Allah. Apa itu? Pahala. Begitu dia. Makanya ketika ada orang, harusnya orang muslim, ketika ada orang minta maaf, kau harus memaafkan dia. Karena ridho yang kita cari. Nah, kira-kira begitu. Mohon izin Ustaz Tata kalau disalah. Ada hadis gini. Barang siapa yang salah, saya salah ke Jimen,
terus saya sebenarnya wajib minta maaf duluan. Tapi kalau saya benar, jimen salah. Kok saya minta maaf? Maka oleh Allah dibangunin tempat istana di surga. Wong saya benar, saya minta maaf. Nah, itu dibangun itu sangat luar biasa pahalanya gitu. Cuma orang-orang itu kan jarang ya memaafkan itu. Makanya ada cerita gini. Iblis ini datang ke Fir'aun. Fir'aun, kamu itu hebat. Kok hebat? Kenapa? Kamu ngaku Tuhan, saya aja gak berani. Terus keterlaluan kamu itu sebenarnya, kata iblis. Kalau gitu saya bertobat ya. Jangan, gak usah bertobat gitu. Nanti pamarmu dijauhin orang udah percaya kamu Tuhan. Tapi kan ini dosa besar, kata Fir'aun. Enggak ada yang lebih besar dari itu. Siapa? Yaitu orang-orang yang tidak mau memaafkan gitu. Karena Tuhan aja maha pemaaf. Jadi kamu ini masih belum seberapa. Ada yang lebih buruk dari kamu gitu. Ya, yaitu orang-orang yang ketika dia konflik, bertengkar apa, tidak mau memaafkan. Itu lebih buruk dari kamu, sampai gitu. Makanya dalam Islam itu memaafkan itu luar biasa. Makanya diamalkan oleh para Rasulullah. Ya, maka Rasulullah itu ketika dia berjalan disiram sama orang-orang itu. Tiba-tiba orang ini biasanya nyiram enggak, sakit ternyata. Rasulullah itu langsung pulang bawa makanan. Ya, datang duluan menjenguk malah. Sama juga banyaklah para ulama itu. Karena memang pahalanya besar itu memaafkan itu. Di dalam Islam ada juga gini, kalau kamu sayang kepada orang yang sayang ke kamu, itu biasa. Misalnya saya ke Kores ini baik, ya karena Kores baik ke saya, wajar saya baik. Ada yang lebih luar biasa lagi, kamu sayang kepada orang yang benci ke kamu. Berarti ini kalau dalam Bible itu tampar pipi kanan kasih bibir kiri gitu. Maksudnya apa? Udah tahu orangnya benci ke kita, kok kita malah sayang ke dia, selalu memaafkan, tidak balas dengan kejelekan. Itu ada hadis itu. Kalau kamu sayang kepada orang yang baik ke kamu, itu biasa, siapapun melakukan itu. Ada yang luar biasa, yaitu kamu sayang kepada orang yang benci ke kamu. Nah gitu. Jadi banyaklah dalil-dalil dalam Islam memaafkan itu. Yang terakhir contohnya Rasulullah, ya dilempar di Taif itu. Sampai malaikat loh yang gak sabar itu. Kalau engkau mau Muhammad, kata malaikat, ini penduduk Taif ini saya lempar pakai gunung Uhud ini. Apa kata Rasulullah? Jangan, wahai malaikat. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Ya gitu, dimaafkan. Padahal cacian mereka menolak Rasulullah itu luar biasa itu. Taif itu, penduduk Taif itu. Jadi seperti itu ajaran itu ya. Oke, lanjut. Saya mau ambil contoh kasus saja deh. Misalnya saya, ini contoh ya. Misalnya saya memperkosa istri Anda gitu. Terus Anda dan istri Anda memaafkan saya. Terus saya tidak dihukum negara. Adil tidak? Sebenarnya memperkosa itu hakullah itu, jinanya. Kenapa tidak dimasukkan ke hakul adami? Takutnya balas membalas, seperti membunuh. Ya. Nah, kenapa itu langsung ke pemerintah? Tidak boleh. Kita sendiri yang melakukan. Intinya gini, kalau kamu salah ke manusia, maka hubungan kita ke manusia itu. Intinya tunggu. Pokoknya intinya gini ya, biar sampean tidak nanya-nanya lagi. Intinya gini loh. Hukum itu, hak itu ada dua. Ada hakullah, yaitu yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua hakul adami, sesama manusia. Nah sehingga kalau kita salah kepada Allah, ya bertobat kepada Allah. Kalau salah kepada manusia, maka di samping dia bertobat kepada Allah, juga minta maaf kepada manusia itu. Kalau manusia ini memaafkan, selesai. Kalau enggak, ya dihukum kita.
Gitu, sesuai syariat Islam. Kalau membunuh ya dibunuh. Gitu. Jadi tidak usah nanya lagi bagaimana kalau apapun contohnya, lihat dulu. Ini hakullah apa hakul adami? Gitu. Silakan. Itu lagi ya, tadi biar karena ini terganggu saya. Kenapa zina memperkosa itu hakullah? Karena kalau dimasukkan ke hakul adami, nanti bagaimana cara membalasnya? Kalau hakul adami, contohnya jimen memperkosa seorang perempuan. Kalau dimasukkan ke hakul adami, nanti balasnya, ya udah jimen, karena kamu itu memperkosa saya, sekarang saya akan perkosa kamu, gitu nantinya. Akhirnya dimasukkan ke hakullah, ya, bertobat berzina itu. Karena kalau dimasukkan ke hakul adami, nanti takutnya nanti ya udah jimen, wong kamu itu memperkosa saya, nah sekarang untuk membalasnya saya memperkosa kamu. Gitu nantinya. Akhirnya dimasukkan ke hakullah itu apa? Kalau dia muson ya dirajam jimen ini. Kalau zina ghairu muhsan dicambuk 100 kali. Gitu. Karadinnya nggak ada Ustadz. Keluar dia. Wah, tinggal kepas. Ini si Fitri nih. Bukan. Saya naik Tuhan tumbal dosa. Maksudnya Tuhan tumbal dosa. Kenapa kok tumbal Tuhan? Teruskan dulu. Maksudnya? Jimen teruskan dulu, saya mau ada perlu. Mau kemana? Iya, ini kemarin nyimak kipas. Lanjut dulu lah sama Jimen. Oke, pas. Aduh, Tuhan tumbal Ini dosa. Tuhan kipas. Aduh. Apakah masuk logika kipas kalau ada Tuhan yang turun ke bumi kemudian menjadi tumbal umat pengikutnya? Begitu caranya kalau kipas. Ini kalau kipas nih. Itu pemikiran Ustadz Arif aja itu. Kipas. Oh ya, silakan. Bapak Tuhan. Silakan. Tuhan. Bapak Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Belum Bang Edi. Tuhanmu siapa? Di sinilah. Beda nanti. Elohim Yahweh berarti. Yang kau sembah siapa? Ya. Elohim Yahweh. Ya. Itu kan. Jadi Tuhannya nggak disembah, yang ada nggak benar juga lo. Pas. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, yang disembah Elohim Yahweh. Bingung kan? Terus kalau ditanya dasarnya apa? Yohanes 13:13. Apa lagi, Pas? Filipi 2:5 sampai 11. Filipi 2:5 sampai 11. Baru 2, satu lagi. Wahyu 21 ayat 6. Wahyu 21 ayat 6, Alfa Omega. Apa lagi? Cuman 3 ya? Roma 14 ayat 17. Roma 14, 17, 4. Apa lagi? Sebenarnya banyak di Yohanes itu ayatnya. Aku di dalam dia, di dalam aku. Kami adalah satu. Di Yohanes 10:30. Siapa melihat aku sudah melihat Bapakku. Berarti dia Bapa. Nah, jadi kalau melihat Yesus disalib berarti Bapa disalib. Oh iya. Dia Elohim Yahweh itu. Elohim Yahweh. Kembali kepada Filipi 2 tadi. Mengosongkan diri dia itu. memakai rupa seorang hamba. Dia mengosongkan diri tadi. Nah, giliran dia lemah, Bapak nggak ada. Giliran kuat, Bapak ada kan gitu. Enggak lah, tetap keilahiannya nggak hilang gitu loh Bang Ed. Keilahiannya enggak. Dia nggak man. Kalau dia lemah, Bapak hilang. Kan kalau dia lagi kuat, Bapak datang. Kan on off. Mengosongkan diri, mengambil rupa hamba. Kalau lagi jadi lemah. Tapi kalau lagi bermujizat, ada Bapak. Ya kan, Pas?
Enggak gitu juga. Lu kayaknya dulu kurang saklar Jadi- deh waktu zaman dulu, kurang saklar on off. Kalau siang, Beda. kalau siang itu on Tuhannya, kalau malam off Tuhannya mau istirahat gitu ya. Ya lah, Mas. begitulah. Jadi gini ya, saya gimana? hanya mengingatkan aja. Gini loh Bang Hen, saya hanya mengingatkan aja. Penyesalan itu datang terlambat gitu loh. Buset deh, keluar kata-kata bantingannya. Gitu loh. Jadi baptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, kita ikuti Yesus, ya kan? Sujud, sunat, puasa. Dia dibaptis. Tapi gue mau Kenapa nanya Bang lo, Hendy nggak lu mau serius dibaptis? jawab pas. Lu waktu dibaptis Ya. dulu itu, lu pakai air kali apa air sumur? Saya dibaptis pertama di AKBP Percik. Saya dibaptis di Saya nggak GBI nanya itu, baptis pakai selam. air sumur apa air kali? Kolam apa? Kolam renang. Iya air kali, air sumur itu apa air apa? Jetpam, air jetpam itu. Oh air tanah. Air pump Bang Handi di kolam. Iya. Sebenarnya itu udah melanggar loh. Karena yang harusnya air yang mengalir dari ketinggian ke bawah harusnya ke sungai. Nah lo, maksudnya di Ya, pancoran. makanya saya ini mau ke Yerusalem. Makanya saya mau ke Sungai Yordan. Saya mau dibaptis lagi 3 kali. Jadi pas di mana Sungai Yordan lu pikir sekarang udah keruh gitu loh. Sungai Yordan udah keruh gue pas. Nggak steril lagi. Belum, masih ada, tapi memang kata Bang Hendy nggak steril lagi, nggak steril dulu gitu loh. Memang benar, tapi kan sungainya masih ada Bang Hen. Itu udah keruh banget warnanya. Iya, tapi kan tetap itu kan sejarahnya di situ Yesus dibaptis Yohanes. Ah, bener lu pas. Lu udah beli paspor? Paspor lagi paspor. Belum. Ya cepetan lah. Inilah mau ngutang ini kemana ini ongkos ini? Kan pengangguran sukses. Mak aja. Saya kan ngaku mulai dari dulu kan pengangguran. Lu belum? Tanya Ustaz Arif. Lu udah pernah lihat Sungai Yordan? Keruh banget airnya, gas bener. Udah Bang Hen. Dia apa di YouTube, di TikTok memang udah keruh sekarang, tapi nggak kering, masih ada airnya, tapi memang keruh kayak seperti tanah liat jadinya warnanya sekarang. Nih lu lihat ya. Lu lihat ya. Gue gedein dulu gue kasih lihat di Sungai Yordan tuh. Iya, dan saya lihat. Gedein dulu, Mas. Bentar, gue nggak bisa gedein diri sendiri. Udah saya lihat Bang Hendy, udah saya lihat memang kok dipertegas lagi. Tapi lu lihat dulu ah. Tuh ya, siapa itu dibaptis tuh? Seteru tuh. Yang ini nih. Seru banget. Nih, apalagi yang ini nih. Mana nih? Nih. Iya, memang keruh. Ini yang paling atas nih. Memang keruh. No, paling atas no. Keruh kali. Iya, memang keruh. Ikan Bang Hen. ikan aja Sekarang ogah ya. ikan aja ogah hidup. Ikan kalau ogah hidup Bang Hendy di situ ada aliran pencucian MCK gitu loh. Limbah. Situ mana ada limbah? Itu kan dilarang juga, dirawat juga itu Sungai Yordan itu. Di situ sih Sungai Yordan tempatnya si bom boker. Gak bener loh Pak. Dan Juan? Bukan begini loh. Silakan Pak Joan Wong. Dan Juan? Tapi pas memang waktu lu kecil pernah mengalami musibah ya? Hah? Waktu kecil lu pernah mengalami musibah gitu? Pernah saya dikeroyok 5 orang.
Katanya kepala lu kebentur. Anak tentara kan udah saya bilang karena didorong saya ke jurang saya anak tentara karena saya gebukin anak tentara datang orang itu kepalanya kebentur man, kepalanya kena jadi maklum. Namanya jatuh ke jurang, guling-guling. Jadinya ya bocor halus ya Mas ya. Bocor halus. Makanya saya kan jadi bilang saya di markas tentara saya di blacklist gak boleh masuk di markas Brimob. Saya kan di Kota Pematang Siantar. Enggak usah nyebut aparat lah. Gak enak lah. Bukan maksudnya tadi kan dibilang Bang Hendy. Ya memang ya itulah berantem itu didorong kalau ke selain itu saya. Pernah nggak jatuh dari pohon? Guling-guling. Selain itu pernah jatuh dari pohon? Pohon enggak. Dari naik motor pernah. Oh, naik motor tekongan jatuh, pala bentur, bocor halus. Kebentur lah. Ya kebentur. Bocor. Polos banget sih lo pas jadi orang lu, nggak bener juga lo. Enggak, kita ngapain bohong? Memang pernah kok dibelokan saya. Naik RS King saya. Jadi ngapain saya bohong? Memang saya naik motor terus naik RS King saya hujan-hujan sore-sore itu. Itu kan saya ingat masa lalu saya. Iya, pas waktu itu dibawa ke rumah sakit. Ketukar kepalanya di rumah sakit. Jadi kepala lu sebenarnya itu bukan aslinya pas. Itu kepala lu tuh bukan aslinya. Itu kepala orang lain. Lu gak paham itu pas kepala lu? Enggak, jadi gini loh, kami kan HKBP gitu loh. Trinitas Allah Bapa Putra dan Roh Kudus itu sudah terus disampaikan pendeta gitu loh Bang Hen. Bukan kita terbentur atau karena apa. Itu kan kepercayaan kita, iman kita gitu loh. Gak bener loh Mas. 2 kali mobil saya tabrakan gitu loh. Di tol sekali. Tabrakan beruntun. Lu bisa bawa mobil pas? Ya bisa lah. Oh, naik motor aja lu kayak emak-emak sen kiri belok kanan lu. Nggak boleh ya itu pengaji. Iya. Tapi saya memang benaran loh. 2 kali saya tabrakan loh. Nggak mati saya. Memang diberkati Tuhan saya benaran loh. Ya lagian lu kasih bensin kiri lu belok kanan ya kecelakaan lah. Nggak bener lu. Ditabrak mobil saya dari belakang. Terus mobil saya menabrak lagi yang depan. Lagian SIM lu SIM lu katanya SIM nembak. Saya nggak ada pakai SIM Bang Hendy, SIM A, SIM C, SIM motor, mobil nggak ada saya mulai dari dulu. Mafia. Memang nggak ada, saya ngapain bohong? Saya kan anak Tuhan, ngapain saya bohong? Tadi saya bilang, saya bilang saya jatuh naik motor, memang pernah didorong saya ke jurang. Anak tentara, memang pernah. Jadi ngomong saya yang apa adanya gitu loh. Makanya saya bilang ada SIM saya. Pas, lu kapan rencana dipanggil Tuhan? Umur saya sepertinya 90, 87 lah nanti kira-kira 87. Masih lama dong ya? Masih lama lah. Masih lama. Kenapa nggak dipercepat aja? Enggak, karena saya kan harus menginjili gitu loh Bang Hen. Oh, menginjili Elohim Yahweh? Bukan, penonton yang di sini 3.100. Sama juga Bang Hendy menginjili kan supaya masuk Islam. Lu injilin Jiman tuh. Lu injilin Jiman soalnya dia baru masuk, dia masih baru belajar gitu loh. Masuk dulu ke Islam, mempelajari sejarah Islam segala macam. Kan masih baru masuk dia. Ibarat kata masih basah loh, masih ada kesempatan lo injilin dia. Iya, sebelum ilmunya udah tinggi juga. Ilmunya udah tinggi juga dia. Oh, udah tinggi udah. Juga anak ini. Anak ini pun udah sulit juga di dokter ini. Gak bisa Indomie masuk lagi. Telur apa?
telur sepapan nggak bisa lagi kena sama dia, sama Indomie 1 kardus nggak bisa lagi sama dia. Nggak bener lo pas. Kadang terlalu jujur kalau ngomong. Ya memang kamu kan udah ada ilmu kamu, makanya ya sering kamu berdebat kan gitu loh, Jimen. Kita pun mau mengakuin kelebihan orang gitu loh. Wes, salah. Kita harus berjiwa besar mau mengakui kelebihan seseorang gitu loh. Dia ada gini loh Bang Hendi. Kira-kira nih ya Bang Hen ya. Ini aku prediksi nih Bang Hen. Tapi aku nggak membilang mutlak ya. Ini kayaknya Ustaz Tata ini mau masuk Kristen ini. Ada dasarnya saya bilang. Jadi kalau nanti Ustaz Tata ini masuk Kristen, tunggu dulu. Bukan. Mama Lauren. Ada dasarnya, bukan gini loh Bang Hendi, ada dasarnya. Kenapa? Ustaz Tata ini menguasai Alkitab. Tinggal dipanggilnya Roh Kudus, jadi nih bareng masuk Kristen. Semakin menguasai orang Bible dengan jujur, semakin jauh dari Kristen, Pas. Coba lo otak lo dibalikin lagi, jangan bocor halus. Baca Bible dengan baik. Saya dengar dulu Bang Hendi. Dengar dulu. Saya bilang, memang kan kalau memahami oke. Tapi kan kalau ada Roh Kudus dihadirkan, jadi kan saya bilang Roh Kudus, tinggal Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mematikan akal sehat ya. Coba bayangkan, coba. Semakin sehat orang baca Bible, semakin meninggalkan itu yang dia baca. Tapi kalau makanya Roh halus datang. Iya, enggak, makanya saya senang sama Ustaz Tata. Mohon maaf ya, dia menguasai Bible loh. Tahu dia ambil ini. Lakuin juga. Kalau gua gimana? Kalau Bang Hendi kan ya masih di bawah Ustaz Tata lah, tapi udah bisa lah menguasai sejarah Islam, Kristen, lumayan lah. Ustaz Tata lebih jago ya. Iya, kalau Ustaz Tata kan memang dia orangnya terukur kalau bicara. Dia nggak asal bicara, dia orangnya terukur. Mantap. Lu nyantri aja di tempatnya Ustaz Tata. Ustaz Tata butuhnya santri lo. Ntar gue yang bayar. Gini lu nyantri di sono. Bang Hendi, saya menunggu Ustaz Tata ini ada Roh Kudus, jadi nih barang masuk Kristen. Takutnya nanti Bang Hendi ngikut gitu loh. Iya. itu Roh Kudus itu bikin pintar apa bikin blow on? Berhikmat bijaksana kita. Kalau ada berhikmat. Gak benar lu. Ada. Kalau akal sehat itu pas kalau dengerin dulu gua, kalau akal sehat itu berfungsi bisa bedakan mana manusia mana Tuhan itu. Tapi kalau nggak sehat Yesus akal kan Tuhan bukan manusia. Kalau Yesus saya manusia. Bang Hendi bilang ya saya manusia, bukan. Yesus itu Tuhan gitu loh. Bukan manusia dia. Manusia. Gimana tadi bilang bukan, sekarang manusia. Iya kan, tapi nggak sama dengan kita. Dia kan Yesus manusia. Yesus manusia, berarti Tuhanmu manusia loh. Iya. Ya dia aku iman Tuhannya manusia. Dia kan makan ikan goreng. Tuh kan. Ikan goreng, terus makan roti, minum anggur, minum madu juga. Itu pengen dia makan itu Tuhan Yesus apa pohon ara, tapi nggak kesampaian kan, dikutuknya pohon ara itu. Yesus di surga kan masih laki-laki dia, masih manusia dia di surga tau? Iya. Jadi Tuhanmu makanya kan Bapa kan, dia kan Bapa itu. Jadi Tuhanmu manusia pas. Iya, waktu di bumi dia manusia. Di surga juga masih manusia. Memang Tuhan itu kelamin loh, makanya Bapa kami yang di surga. Kan nggak mungkin, kalau Bapa kan nggak mungkin ibu ataupun
tidak berjenis kelamin. Kalau bapak kan berarti kan punya jenis kelamin. Tapi gitu lu loh. kalah sama Luga, ada yang perempuan katanya yang satu itu. Roh Kudus. Ya gua nggak ngomong Nah, ya, itu lu yang kan ngomong ya. Di Billy juga dia ribut. Ya memang Luga ini memang mentalnya luar biasa dia. Semua orang dia labrak. Iya, bom-bom pun Mikana dibantainya, living apalagi. Kecuali gua nggak pernah dilabrak sama Luga dari dulu. Disuruhnya living untuk jual karpet aja, nggak usah lagi berdebat. Iya bener. Jual karpet aja kau, saya nabi. Si Luga itu nggak ada temennya, lawan semua. Personal itu. Dia ada keluarga nggak ya Bang Andi? Dia ini dulu gini kan ya. Nggak tahu ya. Lu tahu nggak Luga dari Sumatera Utara ke Jakarta itu naik motor butut. Tanpa SIM, tanpa STNK. Kagak pakai jaket. Bener. Motornya Serius? itu iya serius. Bisa juga. Bisa. Motornya itu 72 kali rusak. Iya, mungkin dia 3 minggu atau sebulan 72 kali rusak kan? Sebulan lebih. Iya, bisa jadi. Karena motor butut kan gitu. Itu pun motor yang apa itu? Motor Astrea. Iya, Astrea jadul gitu. Terakhir di Lampung dia pingsan. Yang warna merah putih. Terakhir di Lampung dia pingsan. Jadi selama satu bulan itu dalam perjalanan, selama 1 bulan perjalanan itu kagak pernah mandi, kagak pernah ganti baju. Sampai sekarang bajunya masih itu aja. Tapi iya loh, tapi apa ya? Memang itu dia, memang dia kayak sepertinya gitu, terlantar dia orangnya, orang terlantar dia. Tapi ya mungkin kan kita nggak tahu juga ya, nggak mau juga seujon ya berprasangka buruk. Mungkin dia memang menginjili dengan apa adanya, pergi ke sana, pergi ke sini. Gitu loh. Tapi besok aku besok mudah-mudahan betul dia. Pas besok aku janjian ketemu lu mau ketemu, lu mau ikut nggak daerah Fatmawati? Blok M. Besok jam 10 aku Bang ke Polda Metro Jaya Bang. Sama besok, aku juga sama, benar. Besok jam pagi sama ada itu dilaporkan tentang pelecehan. Ketemu di Krimsus kita, di kafe depan Krimsus itu. Temu ya. Gua telepon lo, awas lo. Iya bisa. Dia apa di kantinnya aja yang di atas itu. Yang dibawa lah. Kantin atas. Kantin bawah lah. Kalau pas masuk lewat belakang, lewatin lantas banyak motor tuh kan, belah kiri lantas tuh parkir gedung. Nah lurus baru belok kiri. Iya tahu. Gitu. Ya tahu. Nantilah kontek-kontekan kita kan apa bisa DM-an. Awas lu besok. Jam 9 aku udah berangkat. Saya jam 9 aku udah berangkat Bang. Soalnya saya jam 11 baru nyampe. Awas lu ya kalau. Soalnya ada juga kami ditemu situ ada 6 orang besok atau 5 orang. Ikut aku 6 lah. Ya udah kalau gitu gue mau istirahat dulu biar aku bangun jam 6. Ya gimana? Ya kamu rehat dulu lah. Kok kayak gini? Ya berarti badan gak fit lagi, udah tua kan? Ya umur gue masih 40 kok tua. Iya maksudnya gini loh Bang Hendy, kalau masih umur 40-50 tidur 2 jam 3 jam udah cukup itu. Lu sekarang umurnya berapa ya? Udah 74 berapa ya? Coba tebak Bang Hendy lah dulu. Ya udah, Man lu terusin dulu Man. Iya. Silakan.